Melalui program ekspedisi 1000 jembatan gantung, Vertical Rescue Indonesia saat ini berhasil mewujudkan ratusan jembatan gantung yang tersebar di seluruh Indonesia. Vertical Rescue Indonesia atau VRI telah dikenal dengan segudang aksi sosialnya. VRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya Sumatera Utara. Baru-baru ini, VRI Sumut berhasil membangun jembatan di Desa Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Berkat kerjasama dengan komunitas Kibarkan Asa, Jembatan Kasih, dan Kodim setempat, VRI Sumut berhasil menyelesaikan pembangunan jembatan gantung dalam tempo waktu 4 minggu. Jembatan yang kini telah terbentang membuat warga menjadi lebih mudah beraktivitas. Selain jembatan di Desa Sipituhuta, VRI juga membangun jembatan yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai pada tahun 2020 lalu. Jembatan yang terbentang dengan panjang mencapai 100 meter ini merupakan harapan warga desa Bandar Kuala dan Desa Manggis selama puluhan tahun yang lalu. Seribu jembatan gantung untuk Indonesia tercinta. Ini adalah mimpi yang ingin diwujudkan sepenuhnya oleh Vertical Rescue Indonesia atau VRI. Kebutuhan warga pelosok akan jembatan menjadi tanggung jawab siapapun yang mampu. Begitu prinsip relawan VRI. Ratusan jembatan gantung di daerah yang belum tersentuh pembangunan berhasil diwujudkan VRI. Sudah hadir di studio Selasar Budi saat ini pemirsa, narasumber saya yaitu Bang Irfan selaku Ketua VRI Regional Sumut dan juga Bang Arif perwakilan dari Markas Komando VRI Bandung. Assalamualaikum Bang Irfan dan Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selasar Budi kali ini tidak hanya memadukan yang Sumut, tapi ada juga yang dari Bandung langsung kita panggil. Terima kasih banyak Bang ya sudah bergabung bersama kami di sini. Saya mungkin ke Bang Arif nih. Bang Arif mungkin yang lebih mengetahui awal berdirinya VRI ini. Sebenarnya itu tahun berapa? Kemudian tahun berapa akhirnya punya komitmen fokusnya ke 1000 jembatan? Iya. Jadi awal VRI terbentuk ini dari komandan kami itu, senior-senior kami di dunia panjat tebing itu dari tahun 80-an sudah ada penyelamatan yang menggunakan tali temali. Tapi begitu ada nama Vertical Rescue itu pada tahun 2000. Mbak Manda, iya. Jadi tahun 2000 itu kesebutlah nama Vertical Rescue karena kebutuhan juga. Karena saat itu penyelamatan di ketinggian itu kebanyakan teman-teman dari Bandung, dari Jakarta. Ada kecelakaan di Kalimantan yang berangkat dari Bandung dan Jakarta. Nah, mulai 2000 itu terbentuklah Vertical Rescue. Lalu untuk program jembatan gantung ini kita tercetus pada tahun 2015 awalnya, Mbak. Jadi pada tahun 2015 ini kita adakan ekspedisi ke Puncak Jaya, Puncak Kartens Piramid di Papua. Kartens Piramid ini salah satu 7 puncak dunia. Iya, jadi tertinggi di dunia. Iya, salah satu 7 summitnya dunia. Nah, masuklah salah satunya itu Puncak Kartens Piramid ini. Jadi pendaki dunia pun ingin menembuskan 7 summit itu harus ke Kartens Piramid itu. Jadi di sana ada celahan. Jadi orang-orang tuh harus menyeberang. Nah, di situ banyak terjadi kecelakaan, banyak yang gagal menuju puncak. Nah, kita inisiasi buat jembatan di sana tahun 2015. Berarti 15 tahun kemudian gitu ya. Kalau Bang Irfan sendiri memang dari ahli panjat tebing itu bagaimana terus akhirnya bergabung ke VRI? Ya, kalau saya pribadi itu saya hobi panjat tebing itu mulai ikut sekolah panjat tebing itu di tahun 2002. Ada sekolah lokal di Sumatera Utara. Mulai dari situ saya menggeluti dan akhirnya itu di tahun 2019 saya dan bersama teman-teman di Sumatera Utara itu berkumpul. Kenapa kita nggak coba suasana yang baru gitu kan? Makanya kita coba diskusi dengan teman-teman
dari Maku khususnya ke Komandan Pak Teddy Istiana, bisa nggak kiranya di Sumatera Utara itu dibentuk regionalnya VRI gitu. Karena juga kita lihat kondisi geografis di Sumatera Utara ini kan pegunungan dan berbukitan gitu. Banyak terjadi contohnya beberapa wisatawan mancanegara beberapa tahun yang lewat banyak yang terperosok pada saat mendaki gunung gitu. Jadi memang diperlukan keahlian khusus lah di dalam penyelamatan itu sendiri. Saya kembali ke Bang Arief, sampai sejauh ini sudah berapa jembatan yang berhasil dibentangkan oleh rekan-rekan dari VRI ini? Iya, jadi untuk jembatan gantung yang kita bangun untuk masyarakat di Indonesia, yaitu mulai tahun 2016 sampai sekarang, terakhir di Humbang Hasundutan ya, itu sudah 127 jembatan. 127 jembatan. Nah, sebelum jembatan itu ada, warga itu bagaimana? Mungkin tingkat perekonomiannya di beberapa daerah yang Bang Arief ingat? Di tiap daerah itu kita sering lihat lah di berita, ada anak atau orang hanyut ke sungai saat menyeberang. Ternyata saat kita datang ke lokasi, ternyata ceritanya lebih lebih kompleks lagi. Ada masyarakat yang curhat. Waktu itu tahun lalu ibu saya berangkat ke pasar subuh, ternyata nggak pulang-pulang, ditemukan sore sudah hanyut beberapa kilometer. Jadi yang diberita tuh hanya sebagian kecil. Saat kita masuk sana itu ternyata banyak korban loh di lokasi tersebut. Banyak yang curhat gitu dan tidak terekspos oleh media begitu. Kalau di Sumatera Utara sendiri seperti apa Bang Irfan? Berarti proyek perdana adalah jembatan ASA yang ada di Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Itu bagaimana kondisi warga sebelum adanya jembatan? Jadi sebelum adanya jembatan itu mereka menunggu itu selama 20 tahun itu. 20 tahun masyarakat di sana itu memang untuk pergerakan ke sekolah, ke pasar itu melalui sungai itu memakai rakit gitu. Tapi pada saat air sungai tinggi itu bisa dibilang perekonomian atau pergerakan masyarakat itu lumpuh lah gitu. Walaupun ada jalan yang memutar tapi yang cukup jauh, dan juga jalannya itu tidak bisa dilalui dengan sepeda motor atau mobil biasa, harus yang mobil seperti double cabin yang gerbang 2 lah. Apalagi pada saat hujan gitu, jadi tidak bisa dilalui dengan sepeda motor atau ini gitu. Berarti kendala juga anak-anak sekolah juga seperti itu ya. 20 tahun loh 20 menunggu, tahun dan mereka menunggu. curhat gitu pada teman-teman di VRI semuanya ya. Nah, Bang Irfan, di Sumatera Utara sendiri kan VRI ini pernah membangun jembatan Merdeka, itu jembatan ASA tadi ya, jembatan Merdeka hasil kolaborasi dengan komunitas Kibarkan Asa, dan juga jembatan Kasih Indonesia. Ini bagaimana bisa sudah kuat gitu ya, tapi akhirnya menambah kekuatan lagi gitu ya, kekuatan kebaikannya gitu dengan lembaga lain. Ya, jadi pada saat itu teman-teman Kibarkan Asa juga secara tidak sengaja juga sih sebenarnya mereka mendapat informasi dari teman ke teman bahwasanya ada satu komunitas penggiat itu yang memiliki program sosial, yaitu membangun jembatan gantung perintis itu. Jadi mereka sangat tertarik dan antusias. Jadi mereka coba menghubungi komandan kami Pak Teddy Istiana untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membangun jembatan itu sendiri. Baik, Bang Arief, sebelumnya VRI ini juga pernah bekerja sama dengan Yayasan Buddha Seci ya untuk membangun jembatan gantung di wilayah Jawa Barat nih. Karena wilayahnya Bang Arief nih ya, Bang Irfan. Bagaimana kondisi di sana? Kok bisa ketemu dengan relawan Seci di sana? Jadi di sana saat itu kita bangun jembatan itu kerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi. Jadi Kodam 3 Siliwangi mengabarkan bahwa untuk kerjasama jembatan ini
bagusnya dengan Buddha Suci. Dan alhamdulillah kita sudah bangun beberapa jembatan di Jawa Barat dan Banten. Nah, Banten ini pengerjaannya hampir bersamaan dengan yang di Humbang Hasundutan kemarin, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai juga. Ya, jadi sangat hampir berdekatan lah, beberapa tahun ini kita kerjasama dengan Buddha Suci untuk membangun jembatan di Jawa Barat. Bang Irfan, Bang Arif, kita nanti lanjut lagi ngobrolnya di sesi berikutnya. Pemirsa, bagaimana kegiatan VRI ini kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Selain program 1000 jembatan gantung untuk Indonesia, VRI juga kompeten dalam hal penyelamatan. Ya, seluruh anggota VRI dilatih untuk memiliki kemampuan penyelamatan, terutama penyelamatan korban di medan terjal. Secara berkala, VRI melatih potensi-potensi yang dapat dikerahkan untuk terjun ke lapangan. Mereka dilatih tentang teknik dasar dalam penyelamatan, seperti teknik penjangkauan objek dan teknik evakuasi objek. Selain itu, tim VRI juga dibekali dengan ilmu tali temali yang biasa digunakan dalam kegiatan alam bebas, seperti memanjat tebing, penyelamatan, maupun dalam pembangunan jembatan gantung. Dari kegiatan VRI, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan visi VRI, yakni mendorong kemajuan masyarakat luas. Bang Irfan, selain membangun jembatan gantung, VRI ini juga ahli dalam misi penyelamatan, khususnya di lokasi yang tinggi. Nah, berarti memiliki ilmu tersendiri ya, bukan hanya sekedar misi penyelamatan biasa. Mungkin boleh dibagi ke pemirsa yang seperti apa sih pengalamannya yang sudah pernah dilakukan? Saya dan teman-teman itu pernah ikut operasi SAR itu pada saat ada wisatawan mancanegara dari Jepang, Yamada itu terperosok ke salah satu jurang di Gunung Sibaya. Jadi dia itu berada di ketinggian, di kedalaman sekitar 30 apa sampai 40 meter lah gitu. Jadi kita pada saat itu melakukan penyelamatan itu memang dengan melakukan beberapa teknik khusus gitu. Kemudian kita juga pernah bergabung di operasi SAR pada saat terjadinya banjir bandang di wisata air terjun dua warna di Sibolangit. Iya. Itu memang kita tidak berada di ketinggian, tapi kita itu banyak itu mengevakuasi korban jiwa itu yang kejepit batu, kejepit pohon. Kan nggak mungkin kita ke dalam hutan ratusan kilo itu kita membawa alat berat gitu kan, seperti dongkrak. Jadi kita itu hanya membawa beberapa peralatan panjat tebing. Kemudian kita membuat satu sistem agar bisa korban-korban yang kejepit itu bisa kita evakuasi dan kita bawa. Nah, bicara soal keterampilan, skillnya panjat tebing itu, kalau dikaitkan dengan pembangunan jembatan, yang seperti apa yang dibutuhkan, Bang Irfan? Ya, jadi perbedaan jembatan gantung yang kita bentangkan ini atau kita bangun ini itu sangat berbeda dengan jembatan-jembatan yang memang dibangun oleh seorang insinyur konstruksi gitu kan, yang dimana mereka itu membuat jembatan itu memakai pondasi itu dengan memakai bahan cor-coran semen. Kalau kita tidak, kita tetap mengadopsi dari ilmu panjat tebing. Kita itu menggunakan ada namanya sistemnya itu deadman, angkor deadman. Jadi angkor deadman itu kita menanam batu besar di beberapa lubang. Kemudian batu besar itu kita balut dengan kawat seling baja. Baru kita buat ada penguncinya, ada namanya hanger, kita lilitkan, baru kita tanam di kedalaman paling sekitar 2 meteran gitu. Ada sekitar 16 deadman lah yang kita tanam gitu di kedua sisi. Bicara soal tebing-tebing yang ada di wilayah Indonesia,
Nah, ternyata rekan-rekan di VRI ini pemirsa tidak hanya memanjat tebing tadi atau melakukan aksi rescue atau penyelamatan, tapi juga melakukan konservasi terhadap tebing. Iya. Ternyata tebing yang sulit ini juga harus dikonservasi. Iya, betul. Mengapa begitu, Bang Arief? Jadi di Indonesia ini banyak sekali tebing, dari Sabang sampai Merauke itu hampir semuanya tebing, tebing batu. Nah, kita harus menjaga itu semua karena salah satu tebing itu salah satu resapan air juga. Dan kebanyakan di Indonesia ini sudah banyak tebing-tebing yang ditambang, Mbak. Oh, iya. Jadi bagaimana kita mengkonservasi, ya kita melakukan penghijauan di sekitar tebing tersebut. Bisa kita ramaikan tebing tersebut. Maksudnya diramaikan itu ya kita buat kegiatan manjat, karena kalau tebing yang kita panjat itu bisa apa ya? Jadi yang menambang itu tidak, ternyata oh ini ada pemanjat tebingnya, tebing ini digunakan. Jadi bisa mencegah tebing itu untuk ditambang begitu. Kadang banyak juga penambang ilegal di beberapa daerah itu yang merusak tebing tersebut. Iya. Kalau konservasi tebing yang ada di Sumatera Utara seperti apa, Bang Irfan? Jadi ada beberapa komunitas juga lah yang bisa ikut bergabung gitu di dalam merawat tebing, karena kan bisa dibilang spot-spot tebing yang ada di Sumatera Utara ini khususnya itu memang jarang digunakan gitu. Jadi kita coba ajak teman-teman yang lain bergabung agar kita bisa merawat dan bisa menggunakan tebing itu untuk berolahraga dan menarik wisatawan juga lah khususnya. Iya. Kalau di wilayah Sumatera Utara yang paling curam begitu tebingnya dan sangat butuh dikonservasi di wilayah mana, Bang Irfan? Itu di wilayah antara Asahan dengan Toba Samosir, itu dekat bendungan air terjun Sigura-gura. Ada namanya tebing Sampuran Harimau. Jadi di situ medannya cukup sulit karena berdekatan dengan air terjun juga. Jadi basah dan itu lumut banyak gitu. Jadi itulah tadi perlu konservasi pembersihan agar lumut-lumut itu juga bisa bersih kan. Pada saat manjat kita tidak licin dan sebagainya. Baik, Bang Irfan dan juga Bang Arief, kita masih punya segmen terakhir, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang Vertical Rescue Indonesia? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Yang dulunya makan waktu dia 1 jam, sekarang udah 5 menit udah nyampe. Ke sekolah kalau dulu setengah jam, sekarang 5 menit udah nyampe. Kalau ke ladang, kalau dulu sore udah nggak bisa ke ladang, karena takut banjir, takut apa. Sekarang udah jembatan ini ya enak kali. Misalnya ladang yang dari sini kan ke seberang, Bu. Jadi kalau dulu kalau jam-jam 5, jam sekarang udah nggak berani ke ladang, tapi sekarang udah berani misalnya. Bang Arief, dari berbagai provinsi di Indonesia tadi ada 127 jembatan ya. Warga itu ketika melihat sudah ada jembatan yang didirikan oleh rekan-rekan VRI itu sampai ada yang sujud syukur di jembatan itu, fotografinya bagus sekali. Saya melihatnya terharu gitu ya. Seperti apa sukacita yang ada di ingatan, membekas di ingatan? Iya, jadi yang sujud syukur itu di Pangandaran, Jawa Barat. Jadi ibu itu tiap hari yang memasakkan makanan buat tim saat pengerjaan. Jadi biasanya sih tim kalau lagi kerja itu makan tuh paling susah. Jadi wah nggak tentu jam makannya. Ibu itu yang selalu mengingatkan. Nggak ada restoran gitu ya? Jauh. Nggak bisa pesan makanan. Gitu. Jadi ibu itulah yang memasakkan kita, yang mengingatkan makan. Ayo makan siang, udah berhenti dulu. Teman-teman nggak berhenti, listriknya dicabut sama ibu itu. Jadi orang tua angkat kita lah di lokasi tersebut. Saat teman-teman mau pulang, akhirnya wah harus sekali ya ibu itu sampai menangis, sujud syukur. Karena jembatan yang sebelumnya ada itu hampir putus lama sekali akibat banjir bandang saat itu di Pangandaran. Jadi alhamdulillah lah masyarakat dapat memanfaatkan jembatan yang kita bangun.
Bang Irfan, respon warga di Humbang Hasundutan, itu jembatan kasih ya. Jembatan Harapan. Oh, jembatan harapan Iya. ya. Ya ada cinta kasih juga di Siap. sana. Ya ketika mereka melihat jembatan itu selesai dalam tempo walaupun sebulan tadi ya. Ya. Karena itu pun karena cuaca. Cuaca. Ya. Oke. Seperti apa mereka melihat? Ya, mereka juga sangat berterima kasih dan sangat terharu juga. Ya, pada saat peresmian itu juga ada beberapa warga juga yang meneteskan air mata juga lah, merasa terharu. Yang selama ini mereka itu membawa hasil kebun mereka, anak-anak sekolah hanya melewati jembatan yang ala kadarnya lah gitu, yang memang penuh dengan resiko gitu. Tapi dengan terbangunnya jembatan yang kita buat ini, mereka sangat terbantu lah seperti itu. Lalu apa rencana VRI ke depan setelah 2 jembatan sukses berdiri ya? Yang satu ada di Deli Serdang dan juga Serdang Bedage, satu lagi di Humbang Hasundutan. Ya, harapannya itu mudah-mudahan program 1000 jembatan gantung untuk Indonesia bisa cepat tercapai. Mudah-mudahan juga kontribusi dari teman-teman VRI Regional Sumut juga bisa membantu mendukung program tersebut, karena juga kita lihat juga kan geografis di Sumatera Utara ini banyak sungai-sungai dan jurang-jurang juga sih, dan banyak juga masih desa-desa yang terisolir lah seperti itu. Iya. Terakhir untuk menutup Selasar Budi, Bang Arief, mungkin rencana ke depan dalam waktu dekat apa? Karena ini 2 jembatan sudah berdiri, mau kemana lagi? Terdekat kita akan bangun di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru. Itu masih dampak banjir bandang kemarin yang di hutan Meratus itu. Dan mudah-mudahan tim ada yang setelah bertugas di Humbas kemarin berangkat ke sana dan bergabung dengan tim yang dari Bandung nanti di sana. Kita tunggu aksi sosial selanjutnya. Siap. Bang Irfan, Bang Arief, terima kasih banyak Sama-sama. sudah meluangkan Sama-sama, waktu Bu Amanda. untuk Selasar Budi. Semangat dalam berbuat kebaikan. Semangat. Pemirsa, ratusan jembatan VRI telah membentangkan sejuta asa, sejuta kasih untuk saudara-saudara sebangsa setanah air dan menjadi tempat langkah berpijak generasi yang merdeka, mengejar mimpi, memajukan negeri. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.